Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Zarifah Yasmin dengan NIM 210588182. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Keaktifan Siswa dalam Mata Pembelajaran Sosiologi melalui Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division, atau dengan singkatan STAD. Di sini penelitian tindakan kelas saya dilibatkan siswa kelas 11 SMA Negeri 9 Padang. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsungkan saja. Di sini ada latar belakang dari penelitian saya. Ini penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA Negeri 9 Padang dengan menggunakan metode STAD untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran sosiologi. Penelitian ini memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sosiologi, terkhusus untuk anak kelas 11 dengan fokus partisipasi siswa dan penerapan konsep dalam konteks di kehidupan nyata. Dalam konteks ini, metode pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Decision ini atau STAD dipilih sebagai strategi untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Sedikit penjelasan mengenai metode STAD. Ada salah satu pendekatan dalam pembelajaran kooperatif yang mengharuskan siswa bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Metode ini telah terbukti dapat meningkatkan partisipasi siswa dan meningkatkan hasil belajar, juga meningkatkan hasil belajar siswa dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kolaborasi dan keterlibatan siswa di kelas. Maka dalam penelitian ini, rendahnya tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran sosiologi diidentifikasi sebagai masalah utama yang mempengaruhi pemahaman materi dan hasil belajar siswa dengan implementasi metode STAD. Dan diharapkan siswa lebih termotivasi dengan terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Dengan pendekatan ini, jadi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 9 saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap literatur tentang peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia secara umum. Kemudian, selanjutnya, di sini ada beberapa rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini ada 3 pertanyaan yang dapat kita cari tahu. Yang pertama, bagaimana kondisi partisipasi siswa supaya aktif dalam pembelajaran sosiologi di kelas 11 SMA Negeri 9 Padang. Kemudian, yang kedua, dalam bagaimana penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD ini dalam mata pelajaran sosiologi. Yang ketiga, bagaimana upaya metode STAD untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran sosiologi di kelas 11 di SMA Negeri 9 Padang. Lalu di sini ada beberapa tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mendeskripsikan kondisi partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran sosiologi di SMA Negeri 9 Padang. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan pendekatan tindakan kelas untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran sosiologi. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas pendekatan tindakan kelas dalam meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran sosiologi. Di sini ada landasan teori yang menjadi dasar dari penelitian tindakan kelas ini, yaitu diantaranya pertama teori konstruktivisme dari Vygotsky yang menekan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial
Dan pengetahuan ini menunjukkan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa dan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, teori sosialisasi pendidikan Durkheim menyoroti peran penting pendidikan dalam membentuk individu menjadi anggota masyarakat yang beradab dan relevan dalam konteks memahami dinamika sosial. Lalu pendekatan yang ketiga itu pembelajaran kooperatif dari Slavin dan Johnson yang meningkatkan motivasi siswa melalui kerjasama dalam kelompok kecil, kemudian meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari, mengembangkan keterampilan siswa di sosial, kemudian melalui interaksi dan juga kelompoknya. Lalu di sini ada objek penelitian, ada mengenai desain penelitian, yaitu pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan dari PTK yang melibatkan intervensi yang berkelanjutan untuk keaktifan siswa dalam pembelajaran sosiologi. Pendekatan ini dipilih karena kemungkinan dapat mengembangkan praktik pembelajaran secara langsung di kelas dengan melibatkan kolaborasi antara peneliti dan juga praktisi pendidikan. Kemudian pendekatan ini juga memungkinkan evaluasi terhadap efektivitas metode pembelajaran STAD dalam meningkatkan keaktifan siswa secara langsung di lapangan. Dan subjek dari penelitian ini yaitu siswa kelas 11 di SMA Negeri 9 Padang. Kelas 11 telah dipilih karena memiliki tingkatan keaktifan siswa yang perlu ditingkatkan lagi dalam pembelajaran sosiologi, maka partisipasi siswa akan menjadi fokus utama dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas metode STAD. Kemudian ada metode penelitian. Di bagian observasi, kami melakukan pengamatan untuk mengamati partisipasi siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Observasi ini dilakukan menggunakan daftar cek atau lembaran observasi yang mencatat tingkat partisipasi siswa dalam diskusi, pengajuan pertanyaan, dan keterlibatan dalam tugas kelompok. Kemudian ada wawancara ini dilakukan dengan guru sosiologi untuk mendapatkan perspektif mereka tentang kondisi keaktifan siswa dalam kelas dan juga setelah penerapan metode STAD. Juga wawancara dilakukan dengan beberapa siswa mendapatkan pandangan mereka tentang pengalaman belajar mereka dengan metode pembelajaran yang baru ini. Kemudian ada angket. Angket ini dilakukan dan digunakan mengumpulkan data-data dari siswa mengenai persepsi mereka terhadap pembelajaran sosiologi dengan metode STAD. Angket ini akan mencakup pertanyaan tentang motivasi belajar mereka, kepuasan mereka terhadap metode pembelajaran, dan persepsi mereka, dan juga peningkatan keaktifan mereka di kelas. Juga dokumentasi ini akan dilakukan terhadap beberapa dokumen yang kami anggap penting dan juga relevan seperti hasil tugas kelompok, catatan harian siswa, dan catatan refleksi guru terhadap proses pembelajaran berlangsung. Di sini ada beberapa proses dari penelitian. Yang pertama, prosesnya itu perencanaan atau planning. Planning ini dilakukan untuk menerapkan metode STAD dalam pembelajaran sosiologi, termasuk penyusunan rencana pembelajaran dan penjadwalan kegiatan. Kemudian ada acting, pelaksanaan. Melaksanakan tindakan dengan menerapkan metode STAD dalam pembelajaran kelas 11 SMA 9 Padang.
Guru mata pelajaran sosiologi akan terlibat aktif dalam proses ini. Kemudian ada pengamatan. Pengamatan ini kita mengamati dan mencatat keaktifan siswa serta respon mereka terhadap metode pembelajaran STAD selama proses pembelajaran ini akan berlangsung. Dan refleksi dilakukan bersama guru dan siswa mengenai pembelajaran dengan metode STAD, kemudian mengevaluasinya dan terkait efektivitas metode tersebut, serta merencanakan langkah-langkah yang akan diperbaiki, juga penyesuaian yang akan diperlukan untuk kelanjutannya. Baik, sekian saja presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.